Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Renungkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara yang terkasih, kata awas itu berarti sebuah peringatan agar kita berhati-hati. Bukankah kita sering menjumpai kata-kata peringatan semacam ini tertulis di mana-mana? Itu semua berarti kita harus memperhatikan peringatan ini dengan sungguh, sebab bila kita melanggarnya, pasti sangat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Saudara, firman Tuhan menasihati agar kita mengawasi diri sendiri terlebih dahulu, bukan orang lain. Memang pekerjaan yang mudah adalah kita mengawasi, mengamati, menilai, mengoreksi, dan juga menghakimi orang lain. Sebaliknya, untuk mengawasi diri sendiri atau introspeksi atau bercermin pada diri sendiri, tidak semua orang mau melakukannya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Galatia 6 ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, berdasarkan firman Tuhan yang telah saya bacakan dalam 1 Timotius 4 ayat 16, ada dua hal yang harus kita awasi: diri kita sendiri dan juga ajaran yang kita terima. Apa saja itu? Paulus berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bagaimana dengan perkataan kita? Yang kita perkatakan menunjukkan siapa kita. Kata-kata firman membangun, menguatkan, dan memberkati orang lain, ataukah kata sia-sia yang terlontar, umpatan, makian, kutuk, gosip, dan sebagainya? Bagaimana dengan tingkah laku kita? Apakah selama ini tingkah laku kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, atau justru jadi batu sandungan bagi orang lain? Begitu pula dalam hal kasih, kesetiaan, dan juga kesucian. Kalau kehidupan kita sudah baik dan berkenan kepada Tuhan, barulah kita boleh mengawasi orang lain. Sedangkan hal ajaran berbicara tentang apapun yang kita terima dan kita dengar, apakah firman Tuhan atau ajaran-ajaran yang lain. Akhir-akhir ini banyak sekali ajaran yang menyesatkan.
Bila kita tidak berakar kuat di dalam firman Tuhan, maka kita akan mudah tersesat, saudaraku. Karena itu, mari kita koreksi hidup kita. Mari kita memperbaiki apa yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengintrospeksi diri kita supaya hidup kita menjadi berkat, hidup kita jadi teladan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk pengertian dari firman Allah yang kami dengarkan, kami renungkan saat ini. Tuhan meminta kami untuk memperhatikan dan juga mengawasi hidup kami, mengawasi diri kami, mengawasi ajaran-ajaran yang kami dengarkan. Kami perlu bertekun dalam semuanya itu, karena kami tahu Tuhan bahwa pengajar-pengajar sesat bermunculan di mana-mana. Kami perlu kembali kepada firman Allah, dan kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami supaya firman Allah yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kami ini selalu menjadi kerinduan besar di dalam kehidupan kami semua orang percaya, supaya kami berpegang pada firman Allah yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Allah yang kudus untuk firman yang Engkau nyatakan bagi kami saat ini. Kami berdoa mengucap syukur memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Yesus, kuasa kasih-Mu bercahaya dalam hidupku, memancar di segenap jalanku, terang keajaiban-Mu. Yesus, Kau paling mengerti semua bahasa air mataku. Kau ganti ratapan hatiku dengan sukacita-Mu. Yesus, hidup sejatiku karena
Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Esra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Esra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.